Di jagat persilatan tanah Jawa, selalu ada gelombang besar yang mengguncangkan saat para pendekar terkuat lengah dan keangkuhan menguasai dunia. Pada suatu masa muncullah 5 pendekar misterius. Wajah mereka sama, brewok lebat, mata menyala bagai bara. Ilmu silatnya melebihi batas kewajaran manusia. Mereka dikenal sebagai 5 brewok dari Bukit Tanduk Seribu. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Yang pasti, dalam waktu 3 bulan, mereka telah merobohkan 7 padepokan besar dan mengalahkan 12 pendekar ternama. Tapi anehnya, mereka tidak mencuri, tidak membunuh, tidak pula menawan siapapun. Mereka hanya meninggalkan satu pesan. Kami datang untuk menata ulang dunia persilatan yang sudah membusuk oleh keserakahan dan kemunafikan. Desas-desus itu sampai ke telinga Sinto Gendeng, guru besar sakti Mandraguna. Maka ia memanggil murid satu-satunya yang paling ia percaya, meski sering bikin geleng kepala. Wiro Sableng, pendekar 212. Dengan kapak maut naga geni di punggungnya dan senyum cerobohnya, Wiro datang ke hadapan gurunya. "Wiro," kata Sinto Gendeng dengan nada serius, "kau harus pergi ke Bukit Tanduk Seribu. 5 brewok itu bukan manusia biasa. Aku mencium kutukan lama dalam diri mereka. Ilmu mereka bersumber dari jimat hitam warisan masa silam." Wiro, seperti biasa, menanggapi dengan santai. "Bukit Tanduk Seribu, namanya aja udah bikin merinding, guru. Tapi demi kebaikan dunia persilatan dan demi makan gratis nanti, saya berangkat." Dan berangkatlah Wiro. Di perjalanan, Wiro melewati banyak desa yang sunyi. Penduduk mengunci pintu, bahkan anak-anak tak berani keluar rumah. Ketakutan menyelimuti. Di salah satu desa, Wiro bertemu Ranti, seorang gadis muda yang menjadi yatim piatu setelah keluarganya dilumpuhkan oleh Brewok Timur. "Aku ingin ikut. Aku ingin membalas dendam," kata Ranti. Tapi Wiro menjawab dengan lembut, "Balas dendam membuat hatimu berat. Tapi kalau kau mau belajar jadi sableng, yuk ikut." Ranti pun ikut. Dalam perjalanan, mereka bertemu Ki Ragasuta, pendekar tua buta yang pernah melihat 5 brewok dari dekat. Dulu mereka murid-murid yang baik, tapi mereka dikhianati oleh gurunya sendiri. 5 pemuda itu kemudian bertapa di Bukit Tanduk Seribu selama belasan tahun. Di sanalah mereka menemukan kekuatan dan kebencian. Mendengar itu, Wiro termenung. Kebencian yang ditumbuhkan dalam sunyi bisa tumbuh menjadi pohon kematian. Sampailah mereka di kaki Bukit Tanduk Seribu. Ranti diminta menunggu di bawah. Wiro mendaki sendirian. Kabut tebal menyelimuti jalur berbatu. Angin dingin berhembus membawa suara-suara gaib. Dan di puncak, mereka sudah menunggu. 5 brewok. Tubuh besar, sorot mata tajam, aura kekuatan memancar. Brewok Timur maju pertama. Ia menguasai jurus guntur menggelegar. Sekali teriak, tebing runtuh, burung-burung jatuh dari langit. Tapi Wiro hanya tersenyum, menutup telinganya dengan daun lontar, lalu melawan dengan pukulan harimau dewa angin, memantulkan suara guntur kembali ke pemiliknya. Brewok Timur terpental, lalu muncullah Brewok Barat,
penguasa tarian api neraka. Setiap langkahnya memunculkan kobaran api dari tanah. Tapi Wiro mengeluarkan jurus es semesta, jurus rahasia dari Sinto Gendeng yang mampu membekukan api dan jiwa yang terbakar. Brewok barat jatuh terduduk. Selanjutnya brewok utara melayang turun dalam kabut. Jurus embun salju maut miliknya membuat tubuh Wiro membeku. Tapi Wiro malah mengambil pisang dari kantongnya. Dengan senyum khasnya, ia berteriak, "Kunyuk melempar buah!" Dan benar saja, pisang itu terplesetkan brewok utara, terjungkal, beku, dan malu. Wiro pun tertawa terpingkal-pingkal. Dunia persilatan terlalu tegang. Kadang kita harus lucu sedikit. Lalu datang brewok selatan, sang bayangan. Ia menguasai jurus bayangan 1000. Serangannya cepat dan tidak bisa ditebak. Wiro berdiri diam. Lalu tiba-tiba meneriakkan pukulan saati. Sinar terang memancar dari telapak tangannya, menyapu semua bayangan palsu. Brewok selatan terhenti, mata terpejam, tak sanggup melawan cahaya kebenaran. Dan akhirnya muncullah brewok tengah. Yang tertua, yang terkuat, dan yang paling sunyi. Ia mengangkat tangan dan bumi bergetar. Jurus tangan setan bumi terbalik mengguncang tanah dan langit. Wiro terhuyung. Kekuatan itu luar biasa. Kapaknya terpental, tubuhnya berdarah. Tapi dia tak menyerah. Kalau kalian ingin mengubah dunia, kenapa harus dengan cara menghancurkannya? Teriak Wiro sambil berdiri lagi. Dengan tenaga terakhir, ia menghantam tanah tepat di tempat yang ditandai Kiragasuta. Disitulah tertanam jimat hitam warisan ilmu sihir sang guru pengkhianat. Jimat itu pecah dan seketika langit cerah. Kabut menghilang, 5 brewok jatuh berlutut, mata mereka tak lagi merah. Selama ini kami dikendalikan oleh dendam, kami buta, kami haus keadilan, tapi malah menanam ketakutan, ujar brewok tengah dengan suara lirih. Wiro mendekat, menepuk bahu mereka. Dendam hanya menumbuhkan dendam. Tapi kalian masih bisa memilih jalan yang benar sebelum dunia benar-benar hancur. Kelima brewok akhirnya memutuskan bertapa kembali. Kali ini tanpa dendam. Ranti pulang ke desanya dengan harapan baru. Dan Wiro kembali ke kaki gunung dengan gaya sableng seperti biasa. Ia menjumpai Sinto Gendeng dan berkata sambil menahan lapar, "Guru, saya berhasil, tapi boleh saya makan dulu? Tadi sempat makan pisang, tapi nggak kenyang." Sinto Gendeng hanya tertawa. "Kau memang sableng, tapi hatimu lurus." Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah Wiro Sableng berikutnya.